Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau menurut Ranto sendiri, kayak kasus-kasus gereja itu, apakah teologi kah yang menjadi penyebab utama atau hal-hal yang sepele-sepele tadi sebetulnya? Bukan teologi yang menyebabkan gesekan itu. Ini kan kaya akan keberagaman negara ini. Yes. Tapi itu juga yang menjadi gesekan untuk kita. Menurutmu pemerintah belum proaktif sekali? Belum. Makanya sampai ada masih pendirian gereja dan segala macam itu. Menjaga kebinekaan ini? Belum. Negeri ini cuma butuh orang bijaksana kok, Bang. Gitu. Simpel itu kok. Negeri itu cuma butuh orang bijaksana, simpel itu. Bukan orang pintar, bukan orang pintar. Kenapa gitu? Supaya nggak ada ketimpangan sosial. Orang pintar banyak ya? Orang pintar banyak. Muda-mudi orang pun banyak kan? Minum. Seruput dulu ya, Bang ya. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian di acara Lampung Kultur. Masih merupakan upaya kita untuk mencari dan menemukan serta mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik yang bisa kita lakukan untuk kebudayaan Lampung ini. Bahagia sekali kita pada kesempatan ini sudah hadir adik saya, Ranto Pasaribu. Beliau ini koordinator wilayah 2 GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, pengurus pusat GMKI. Wilayah 2 ini meliputi Lampung, Palembang, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung. Sudah itu aja. Nah, jadi malam ini kita akan banyak diskusi asik dengan Ranto soal GMKI sendiri, lalu tentang aktivitas GMKI, juga tentang kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya. Selamat datang, Ranto. Salam, Bang. Salam. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bang. Sehat. Nah, malam ini kita mau ngobrol asik nih soal aktivitasmu di GMKI, juga GMKI sendiri, dan lain-lain. Nah, awalan bisalah Ranto bicara soal gimana masa kecilmu, mungkin SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, kemudian kenapa tertarik untuk aktif di GMKI dan lain sebagainya. Silakan, Ranto. Yang pertama, lahir di Ambon. Oh gitu. Berarti jelas di Lampung ini kita merantau, Bang. Gitu. Jadi lahir di Ambon 12 Januari. Zodiaknya Capricorn. Setia. Gitu. Setia. Setiap tikungan ada. Baru kalau SD udah di Medan, Bang, kita. Jadi SD, SMP di Medan, SMA di Medan. Baru kuliah baru ke sini. Awal mengenal GMKI itu nggak sengaja sebenarnya. Nah, kalau budaya Batak itu kan, itu ada 3 prinsip hidup. Hamoraun, Hagabion, Hasangapon. Kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan artinya. Jadi dalam prinsip hidup itulah kenapa kita jadi orang Batak ketika pendidikan itu dituntut untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih tinggi tentunya dari orang tua kita, begitu, Bang. Nah, jadi semangat itu yang bawa kita ke Lampung. Lalu semangat itu juga yang pertama membawa kita kalau sudah sampai di Lampung itu harus pergi ke gereja. Oh begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu di gereja lah masuk ke komunitas pemuda gereja. Ketemu salah satu kader GMKI. Lalu tertarik. Karena GMKI nggak bicara soal hubungan kita sama yang di atas. Semata. Tapi hubungan kita sama sesama manusia. Ya. Lalu ikut loh, Bang, di GMKI. Maper itu masa perkenalan. Masuknya GMKI itu masa perkenalan. Itu tahun 2015. Itu kita maper di sekretariat. Disitulah kita diboboti soal pengetahuan dasar tentang GMKI. Lalu dari pengetahuan dasar itulah kita memutuskan untuk bergabung atau tidak. Itu awalnya masuk GMKI, Bang. Tahun 2011. Kenapa Ranto memilih GMKI, nggak ke GMNI misalnya, ke LMND misalnya? Kalau masuk PMII atau HMI kan nggak bisa. Mungkin. Nah itu kenapa?
Karena mungkin pengenalan pertama ke game Kai ya Bang ya. Oh. Nah, karena pengenalan pertama ke game Kai sehingga game Kai yang bisa kunilai begitu. Kalau aku mengenal dua-duanya mungkin bisa kubandingkan kan gitu dia. Karena pertama kenal langsung game Kai, ikut game Kai. Terpikat lah begitu. Terpikat. Karena kau di ITERA ya? Di ITERA. Teknik elektro Bang. Teknik elektro. Terus interest ke game Kai, terus aktif jadi anggota. Jadi aktif. Awalnya dari komisariat. Nah, game Kai itu di tahun 2015 ada 4 komisariat. Nah, yang termasuk di komisariat yang mencakup ITERA kan aku kader pertama kebetulan yang dari ITERA Bang. Karena kan ITERA baru 2012. Nah, aku kader pertama dari ITERA. Lalu aku juga yang bawa kawan-kawan ITERA ke game Kai pada akhirnya. Pada akhirnya. Sehingga per hari ini bisa dibilang basis anggota itu udah mulai seimbang antara kampus Unila sama ITERA. Nah, sama yang lainnya begitu. Berapa anggota kita di ITERA kurang lebih? Kurang lebih di ITERA itu bisa dibilang yang aktif lah aku sampaikan ya Bang, yang sering kuliah. Nah, bisa dibilang sampai 70 ada. 70 ada. Unila pun begitu. Unila pun begitu. Unila pun bahkan kalau Unila masih semangat yang dulu, kawan-kawan yang masih aktif di kampus masih bisa dibilang udah sampai 100 lah Bang. Iya, iya. Apa istimewanya game Kai itu? Menurutku ya. Iya. Nah, game Kai itu punya 2 dasar pemikiran Bang. Yang paling dasar dari game Kai. Game Kai nasionalisme juga. Kalau Abang bicara game Kai juga nasionalisme. Yes. Dan menerjemahkan nasionalisme itu kan kesesama di luar dari agama Kristen begitu. Tapi nasionalisme game Kai sendiri ada. Namanya eikumenisme. Nah, sering disebut oikumenisme. Apa itu? Nah, oikumene artinya rumah. Menehen artinya ditinggali, artinya rumah yang ditinggali. Nah, rumah yang kita tinggali adalah gereja. Rumah yang kita tinggali adalah Indonesia begitu. Jadi game Kai bicara tentang kebangsaan juga. Itu yang memikat pertama kali. Jadi karena terkenal kan, bisa dibilang Kristen itu kan bicara tentang iman ya internalnya aja. Bicara tentang kehidupan sosial internalnya aja gitu. Artinya eksklusif golongannya aja. Game Kai nggak mengajarkan itu. Itu yang buat semakin terpikat lah. Terpikat lah ya. Aktivitas-aktivitas apa terakhir yang dilakukan? Yang paling mendasar berangkat dari pendidikan kader Bang. Baik dari formal, informal dan non formal. Ada jenjang-jenjangnya. Ada jenjang-jenjangnya. Apa aja itu? Coba Ranto cerita. Siap Bang. Yang pertama itu kalau dulu sebelum tahun 2006 ke bawah itu kita masih menganut yang namanya pola dasar sistem pendidikan kader tahun 1992. Terkenal dengan yang namanya menciptakan satu kader sejenis. Maksudnya sejenis, misalnya aku diskusi sama Abang tiap hari, tiap malam tentang pergerakan mahasiswa. Berarti karakter Abang lah aku tiru. Itulah kenapa 1992 dianggap kurang efektif lah, kurang relevan. Karena game Kai itu dinamis, namanya gerakan. Jadi tahun 2006 dievaluasi lah itu. Jadi ada namanya PDSPK 26 menciptakan kader menjadi dirinya sendiri. Nah, dengan pola pikirnya mau liar, mau sempit, silakan. Yang pasti itu dirinya sendiri. Itu pola yang paling mendasar dari pendidikan kader di game Kai. Dari situlah berangkat ke yang namanya itu kan kurikulum Bang. PDSPK itu bentuk kurikulum. Nah, setiap cabang per hari ini game Kai di seluruh nasional ada sampai 105 cabang lah. Dari Sabang sampai Merauke. Lalu semua cabang itu dibebaskan untuk mengimplementasikan PDSPK tadi tergantung kultur cabangnya masing-masing. Oh begitu. Jadi modelnya beda ya? Modelnya beda-beda. Penerapannya pengimplementasiannya beda-beda. Kalau di Lampung sendiri, itu dibagi dalam 3 jenjang Bang. Yang pertama itu pendidikan kader tingkat dasar, PKTD. Yang kedua pendidikan kader tingkat menengah, pendidikan kader tingkat lanjut. Yang ketiga. Nah, materinya itu diserahkan ke pengurus cabang waktu saat itu. Masing-masing. Jadi kebutuhan anggota saat ini apa? Dari beranjak hari ini ke depannya anggota itu membutuhkan apa? Nah, itulah rentetan dari penerjemahan pola dasar sistem pendidikan kader tadi. Dari kurikulum PDSPK 2006 diterjemahkan menjadi silabus sampai ke rencana proses pembelajaran RPP. RPP ya. Itu nanti ada pendidikan kader sampai ke level nasional juga?
Kalau di nasional enggak, makanya diserahkan ke cabang-cabang, kultur cabang-cabang. Enggak ada. Tapi kalau sudah yang namanya pengurus pusat, ya mestinya sudah memahami. Kalau sudah. Tapi pemateri dari pusat ada ya, dari level nasional ada. Nasional, lokal ada. Bukan untuk kalau ada pendidikan kader turun mereka. Iya, selama BPC itu merasa orang ini sudah cocok untuk menyampaikan materi yang dibutuhkan anggota. Makanya misalnya siapalah tokoh nasional yang cocok menurut pengurus, ya itu yang dihadirkan. Ada pasti itu. Ada. Sejauh ini aku kan kurang paham juga dalam gerak kepemudaan di Indonesia. Aktif ya GMKI ya, Ranto? Termasuk aktif, Bang. Kalau dalam gerakan-gerakan pro demokrasi termasuk aktif. Oh gitu. Sejarahnya itu kan kalau bicara GMKI itu dari tahun 1932. Iya, awalnya ya. Secara nasional. Tapi masih pakai bahasa Belanda itu. Masih pakai bahasa Belanda. Namanya CSP of Java, Bang. Christian Studentin Vereniging of Java. Itu awalnya 1932 itu. Ketua umumnya waktu itu Johannes Lemena. Oh, Dr. Lemena ya? Jadi Johannes Lemena adalah founding father. Manado ya? Ambon. Oh, Ambon. Iya. Pernah menteri ya? Pernah menteri muda lah. Iya. Kedokteran, kesehatan ya. Kesehatan. Jadi sejarahnya itu Vernavakum juga ini. Kita sebutlah sejarah yang pertama itu CSP of Java. Lalu vakum, aku lupa tahun berapa vakum. Lalu dulu kan ada Bang Stovia. Kedokteran. Stovia, Nias di Surabaya, bahasa Belanda, Nias di Surabaya, lalu sekolah teknik di Bandung, sekolah hakim di Jakarta. Itulah mahasiswa yang mengisi CSP of Java. Lalu mungkin ada konflik apalah atau segala macam, vakum lah. CSP of Java ini yang kawan-kawan kalau nggak salah di Jakarta, Stovia atau Nias itu, mereka itu NIS ya Bang ya, bukan Nias. Nah, mereka itu buat PMKI, Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia. Awalnya itu. Lalu dibentuk kalau nggak salah setelah UGM ada, baru dibentuk lagi di Yogyakarta itu namanya CSP of Java yang baru. Nah, karena visinya berdua ini sama, 1950 itu ditetapkanlah untuk dileburkan. Namanya jadi GMKI. Sampai sekarang. Kalau di Lampung sendiri dari tahun berapa? Kalau di Lampung itu pergerakannya itu sudah ada 1964. Wah, 64. Lama juga ya? Lama. 1964 tapi ada komunikasimu dan ketua-ketua terdahulu? Ada baru sudah cukup berumur juga, Bang. Batak semua? Batak. Didominasi oleh Batak kalau di Lampung. Batak semua. Itu 1932, baru definitif itu 1932. Yang di Lampung ya, 1964, definitif itu 1968. Jadi mereka butuh proses 4 tahun untuk mendefinitifkan, untuk mengkonsolidasikan semua mahasiswa yang ada. Jadi dari tahun 68 sampai sekarang itu bergerak sebetulnya organisasi ini. Vakum tahun 1978. Ya oke lah, tapi kan sejauh itu dia bergerak sebetulnya. Bergerak. Roda organisasi ini bergerak. Roda organisasi bergerak. Tapi kenapa kurang moncer? Kurang moncer. Kurang greger ya. Kurang apa namanya ya? Apa ya ini dalam mataku ya. Kenapa itu? Kalau menurutku sih bergerak Bang. Tapi tidak terlalu bisa dibilang seperti kawan-kawan yang lain lah di pergerakan Cipayung. Karena per hari ini yang mendasar bagi GMKI di Lampung itu pengkaderan. Yes. Jadi boboti dulu isinya. Internal dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena GMKI mengajarkan inklusivitas. Jadi termasuk hadirnya saya di sini atau pergerakan-pergerakan kita dengan kawan-kawan Daswati yang kemarin sama Cipayung yang lain. Tidak aktif terus ya. Aktif terus. Jadi apa aja isu sosial, kultural, politik yang ada di Lampung khususnya menyatakan sikap pasti. Selalu terlibat ya. Selalu terlibat. Nah, kita masuk ke yang kata Rantu tadi, empowering internal. Memang apa saja yang kalian lakukan untuk menguatkan internal ini? Nah, di Lampung ini unik Bang. Sumatera bahkan dibilang GMKI itu unik. Karena di cabang-cabang timur, tengah ke timur itu dia
bisa dibilang basis. Tapi kalau di Sumatera unik. Karena mendominasi mahasiswa yang menjadi kader GMK itu mahasiswa yang perantau. Nah, jadi saya sendiri dari Medan kan. Kos semua. Kos. Ada juga yang orang sini, orang Lampung. Orang Lampung tapi sukunya Batak. Jadi Batak Jawa. Nah, ada juga Papua gitu. Nah, kenapa aku bilang unik? Karena ibu kota dari Lampung kan Bandar Lampung. Nah, satu-satunya kampus negeri pada zaman itu dulu, sejarah yang kita sampaikan tadi adalah Unila kan. Jadi mereka yang dari rantau ke Lampung ya hanya sebatas untuk berpendidikan di Unila. Nah, mengkonsolidasikan ini kan agak repot mungkin pada zaman itu. Jadi bisa dibilang kalau cabang Bandar Lampung itu kan cabang kota. Bisa dibentuk cabang metro, cabang Pringsewu, cabang Tulang Bawang gitu. Tapi nggak ada kampus negeri, nggak ada potensi. Kita kan harus kampus negeri. Bukan, tapi buat cabang itu gampang, gampang buat cabang itu. Maksudnya mengkonsolidasikan itu dengan pendeta-pendeta yang ada di situ, tokoh masyarakat. Ada itu, harus konsolidasi. Harus. Itu tugas Korwil itu, Bang. Oh gitu? Iya. Untuk calon cabang sampai ke cabang, konsolidasi dengan pemerintah daerah, konsolidasi dengan tokoh agama, pendeta lah. Baru untuk konsolidasi dengan mantan-mantan senior yang ada di daerah itu. Konsolidasi dengan mahasiswa terkhusus. Kalau ke senior dan lain-lain masuk akal aku. Kalau yang ke pendeta itu memang harus gitu. Memang harus begitu, Bang. Peraturannya itu? Bukan peraturan, tapi adab yang mendampingi nanti kita selama berdiri sampai ke depan kan. Maksudnya mendampingi apa, Ranto? Mendampingi dalam artian yang paling utama di GMK itu adalah beribadah dan penelaan Alkitab, Bang. Oh gitu. Oh gitu. Itu. Jadi satu cabang itu bisa dikatakan aktif, kadarnya cuman penelaan Alkitab, berdiskusi sama beribadah. Itu yang paling utama itu ya? Itu yang paling utama. Penelaan Alkitab, diskusi dan beribadah. Diskusinya tentang apapun, Bang. Itu internal apapun. Itu berarti ya sebetulnya internalisasi ya. Yang paling pertama, satu cabang dikatakan hidup ada 3 aspek ini dulu. Meskipun panca kegiatannya ada 5, kan namanya panca. Apa aja itu? Berdoa, belajar, berkreasi, berdiskusi, satu lagi itu berapa gitu. Lalu itulah 5 panca. Berdoa nomor 1. Berdoa. Itu nggak sesuai urutan. Itu nggak sesuai urutan. Nggak simpel itu, Bang. Karena aku sebutin yang pertama berdoa enggak. Tapi 3 aspek tadi itu. Makanya yang pertama kita cari gereja pasti yang ada di situ. Oh gitu. Iya. Karena per hari ini di nasional kan pendirian gereja itu yang masih sampai sekarang masih kita kawal, Bang. Pendirian rumah ibadah itu masih kita kawal. Maksudnya apa itu? Izin gereja. Masih susah ya? Masih susah, Bang. Ada 2 versi. Yang pertama di internal Kristennya sendiri, jemaatnya. Yang kedua dari masyarakat sekitar lingkungan gereja itu. Berarti isu-isu, bukan isu ya, konten spiritualitas itu lebih tebal ketimbang konten sosial kultur politik ya di GMKI ya. Dasarnya itu, Bang. Iya, dasarnya spiritualitas sebenarnya. Dasarnya spiritualitas. Makanya profil kader GMK itu ada 3. Yang pertama SIP kalau kita sebutnya. Spiritualitas, integritas dan profesionalitas. Jadi profil kader GMK itu dia memiliki 3 ini cukup. Nah, itu aja, Bang. Oh gitu. Cukup. Berarti alim-alim dong kalian. Apa? Alim-alim, Bang. Enggak juga. Enggak. Maksudnya alim dalam artian apa dulu nih kan? Kan telah minum rasa. Oh gitu ya. Baru paham juga, Wak. Nah, balik lagi ke soal internalisasi tadi. Selain diskusi atau telaah spiritual, Alkitab dan lain sebagainya itu ada diskusi lain? Jelas. Apa contohnya? Tentang negara ini pasti dibahas, Bang. Politik pasti dibahas. Sosial apalagi. Yang reguler diskusi ada kalian bikin? Ada. Apa? Karena pendidikan kader yang aku sampaikan tadi itu kan diskusi informalnya kan adalah kegiatan informalnya adalah berdiskusi. Gitu. Temanya pun tematik. Mungkin bisa dibilang apa yang terjadi per hari ini
jadi tema. Itu kalau yang tematik, Bang. Nah, tapi yang kalau yang mendasar ya tentang kekristenan. Contoh apa tuh program-program yang sudah kalian bikin itu internal? Kalau di internal? Iya, iya. Kalau di internal biasanya ada 3 bidang, Bang. Organisasi, pendidikan kader, sama aksi dan pelayanan. Nah, kalau di organisasi ya pastilah perekrutan, pengkaderan dan sebagainya. Enggak, perekrutan di situ. Perekrutan. Pendidikan kader baru pembinaan. Baru habis itu semua baru mereka kader-kader disiapkan tempat untuk aksi-aksinya. Mau itu di kampus kah, pokoknya medan pelayanannya gitu. Medan pelayanan GMKI ada 3, Bang. Gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Wilayahnya ya? Iya. Wilayah pelayanannya. Contohnya apa itu? Contoh kegiatannya? Kalau di gereja ya pastilah. Yang pertama isu-isu gereja lah. Pendirian gereja dan segala macam. Perguruan tinggi, UKT dan segala macam. Kayak gitu. Kalau di masyarakat per hari ini kan kita bicara COVID. Bisa itu bakti sosial, pokoknya fungsi kontrol ke pemerintah lah. Kalau di masyarakat. Jadi panahnya ada 2 ya, ke dalam di internal dan keluarnya pelayanan ya. Pelayanan. Nah, maksudku kayak kalau di PMI atau HMI kan mereka belajar teori-teori macam-macam nih. Sosial politik segala macam. Jadi kalian ada juga begitu? Ada juga, Bang. Apa teori-teori? Bacaan pertama kita Alkitab kalau pasti, Bang. Ya, di luar Alkitab? Di luar Alkitab, Marxis juga jadi salah satu tokoh yang itu. Nah, itu maksudku ada kelas-kelas reguler. Kelas-kelas reguler komunitas artinya ya. Itu enggak ada kita komunitas. Itu kalau komunitas itu lebih terkenal di Salatiga. Cabang Salatiga. Mereka itu enggak mempunyai komisariat, tapi komunitas. Kayak komunitas filsafat, komunitas hukum, komunitas sosial, komunitas tari bahkan. Ada itu. Mereka di sana menerapkan itu. Itu yang mereka butuhkan di sana. Kenapa kalian nggak bikin? Karena yang paling mendasar itu dari internalisasi cabang itu dulu. Yang paling utama itu menurut kita pembinaan kader itu. Hal-hal yang paling mendasar dari pendidikan kader PDSPK tadi itu. PDSPK itu enggak tingkat dasarnya segini, Bang. Segini. Tebal-tebal semua kan. Gitu? Iya, Bang. Ada modul-modulnya? Ada modul-modulnya. Gitu. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Dan percayalah, isi itu semua itu bukan bicara tentang aku Kristen, ya udah hubungan gue enggak sesimpel itu dia. Kalau dia udah Kristen berarti dia udah berpikir bebas dia, Bang. Siapapun temanku udah begitu dia cara berpikirnya. Makanya tapi dia jadi diri sendiri, keunikannya di situ. Kayak misalnya, Bang ya, ada juga kadang yang suka baca buku. Jujur aja aku nggak suka baca buku, Bang. Tapi pernah baca buku. Metode belajar kan bukan cuma baca, tapi membaca yang paling utama. Gitu. Tapi ada juga kader yang tanpa pendampingan dia akan meniru jadi seseorang yang dibaca atau seseorang yang pernah diajak diskusi sama dia. Begitulah dia. Tapi tanpa dia sadari, menurut saya pribadi, dia jadi orang lain. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Makanya baca buku itu kan ada perbandingan-perbandingan, Bang. Ada perbandingan dengan sejarah, perbandingan pada masa itu kan gitu. Jadi harus ke porsi-porsi itu kita. Jadi titik tekannya sejauh ini masih ke internal intinya. Pembinaan kader. Tapi sampai kapan itu? Pembinaan kader itu kan nunggu kader ini keren dalam tanda kutip sampai kapan itu? Sebenarnya kalau untuk diskusikan sudah banyak, Bang. Untuk melaksanakan aksi dan pelayanan seperti di Lampung banyak. Melaksanakan aksi dan pelayanan begitu. Bukan semata-mata aku tekankan pendidikan kader. GMKI selalu bahas pendidikan kader atau internal kekristenan atau internal ke GMKI-an lah aku bilang. Enggak ya. Bahas pendidikan kader itu untuk dia bisa main keluar begitu. Endingnya pasti keluar, Bang. Pelayanan tadi ya. Pelayanan tadi gitu. Kekristenan mengajarkan itu. Dia harus kuat dulu ya. Dia harus kuat dulu. Artinya dia sudah bisa distribusikan paling simpelnya gitu. Nah, kalau di Katolik kan ada ngetop itu teologi pembebasan, tahu? Tahu. Ya? Apa lupa aku. Dari situ juga. Nah, kalau kayak di Kristen ada apa itu? Teori-teori semacam itu ada? Yang kemudian jadi pegangan kalian semacam itu? Enggak ada, Pak. Enggak ada yang jadi pegangan. Alkitab itulah. Gitu. Di situ udah semua. Sebelum Masehi itu ya tentu kan ada teoritikus yang menafsirkan atau memberikan pandangan soal Alkitab lah. Iya.
tokoh-tokoh Iya. yang menulis itu dulu kan Iya, gitu iya. dia Bang. Ada itu ya. Ada lah, sudah pasti. Jadi kalau bicara tentang Alkitab kan bicara juga tentang zaman itu. Nah, kalau isi Alkitab itu kan hanya dikhususkan pada bangsa yang dipilih kan, bangsa Israel dia. Nah, jadi menceritakan tentang bangsa itu pada waktu itu. Tapi make sense, punya masuk akal sama zaman sekarang. Nah, dalam memahami Alkitab juga Bang, nggak bisa semata-mata kita baca lalu kita terapkan di luar, nggak bisa. Harus ada perbandingan juga kan. Lalu cari second opinion lah. Yes, Misalnya aku baca Alkitab di sini, aku diskusi dengan abang. Lalu menurut pendapat abang, aku bandingkan. Nah, lalu aku terapkan di kehidupan sosialku. Kira-kira begitu dia Bang. Kalau teori-teori yang abang sampaikan itu, kayaknya nggak ada yang menjadi pegangan. Ideologi itu. Ideologi itu nasionalis ekumenis tadi. Oh, gitu ya. Karena Kalian nggak bawa Marxis nggak? enggak Bang. Nggak ya. Kristen itu Protestan kan kita Bang. Iya. Sejarahnya panjang lah, itu kan pecahan dari Katolik. Tapi kan maksudku kan kalau gerakan mahasiswa kan mau tidak mau dia pasti jatuh cinta atau interest dengan teori-teori Marxis ya. Nggak ada usaha untuk nge-mix itu. Di mix sih ada. Membaca Alkitab melalui kacamata Marxis itu menarik kan? Menarik Bang. Pernah kita buat begitu, pernah. Tapi enggak di dalam aja. Jadi pendiskusian internal aja. Bukan kita misalnya kita undang abang. Tapi kita undang yang paham lah. Artinya begitu kan. Yang menurut yang kita kenal. Bang Ari kan kita ketemu baru ini Bang. Kalau aku kenal Abang Ari dari kemarin kan sudah bisa jadi itu juga kan. Jadi pengisi acara. Kira-kira begitu Bang. Karena Kristen di Indonesia ini Bang banyak arasnya. Yang kita kenapa semangat oikumenisme itu kita ambil juga satu, karena Kristen Protestan ini di Indonesia ada sampai 12 aras gereja, denominasi gereja. Oh gitu. Nah, Iya. jadi kalau kita bicara tentang radikalisme di Indonesia, intoleransi, jujur aja di dalam internal kita aja dari 12 itu ada juga ketimpangan yang berbeda-berbeda kan gitu. Perbedaan pendapat ya, ada. Makanya semangat oikumenisme itu tadi lah yang menyelimuti ini. Nasionalisme di dalam internal Kristen. Itu yang jadi titik tekan ya. Itu jadi titik tekannya. Kalau mendalami soal kekristenan dalam, tapi kenyataan hari inilah yang harus kita syukuri, baru ambil itu semua. Iya, betul. Kan belajar dari kesalahan sejarah ini. Gambaran umumnya, belajar dari kesalahan sejarah baru supaya tidak mengulanginya di masa depan kan kira-kira begitu. Iya, betul. Nah, menurut Ranto apa problem paling mendasar atau urgen lah untuk teman-teman GMKI sekarang? Yes, baik di Lampung atau Indonesia menurutmu? Menurutku habit sih Bang. Habit maksudnya? Kebiasaan. Kebiasaan baik itu mungkin sudah hilang per hari ini dari kemajuan zaman. Bisa dibilang karena polarisasi media sosial lah, bisa dibilang begitu. Nah, sehingga titik yang menjadi pusat dari pengkaderan di tubuh GMK sendiri kurang dia. Itu yang buat transformasi seperti podcast juga bagus. Tapi kalau kita tarik misalnya nonton podcast gitu, tarik dari kita scroll dari atas ke bawah kan. Nah, kalau misalnya di podcast itu yang kita tonton mengkritik pemerintah, yang muncul di situ kan mengkritik pemerintah semua. Kan kayak gitu. Itu kan polarisasi sosial media. Memberikan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Oh betul. Jadi itu salah satu kendala Bang, tantangan zaman juga. Jadi akselerasi untuk mengikuti itu namanya juga gerakan dinamis dia. Dalam perkembangan zaman. Nah, dinamis ini yang nggak bisa diambil gitu Bang. Kelimpungan gitu ya. Kelimpungan, bingung kan? Bingung gitu. Ada lagi teori-teori dari luar yang bicara tentang konspirasi lah. Oh gitu. Ada lagi yang bilang kalau nonton sosial media menciptakan kita jadi orang yang candu lah satu. Candu sudah pasti. Lalu berideologi yang berbeda juga pasti Bang. Kedepannya akan begitu dia. Menjawab tantangan zaman ini yang kita terbata-bata betul. Jadi itu problem utama menurut. Itu problem utama menurut saya Bang. Bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan lewat sosial media, bukan. Tapi kedepannya itu bisa nggak
kader-kader itu masih menganut nilai GMK itu tadi. Itu yang jadi permasalahan. Tapi itu kan memang pertarungan permanen itu kan ya? Pertarungan permanen, tapi nggak ada metode yang dikhususkan untuk menjawab itu. Nah itu masuk pertanyaanku, apa yang Ranto dan teman-teman GMKI lakukan itu untuk merespon problem manajemen itu? Diri pasti bang, sudah pasti manajemen diri dulu, gitu. Jadi berorientasi pada apa yang kita butuhkan itu tadi, itu dulu yang pertama. Ini yang terus disosialisasikan itu yang terus disosialisasikan teman-teman gitu. Sehingga berakar dia. Lalu dalam memahami segala sesuatu itu nggak bisa. Ini kan di negara ini kan lebih besar itu pengaruh hoax. Yes. Lebih besar pengaruh hoax. Nah, sehingga memanajemen diri itu untuk menerima pengaruh hoax itu, kita bisa cari pendapat yang lain supaya kita bisa menyimpulkan segala sesuatu tentang kejadian apapun begitu. Memanajemen diri yang paling pertama. Bagaimana implementasinya itu ke program atau kegiatan? Ada pernah? Ada. Apa contohnya? Berpikir metodologis misalnya. Oh, oke. Dilatih gitu. Dilatih berpikir metodologis. Kemudian lalu kemampuan manajerial. Baru mengatasi masalah, analisis SWOT atau apresiatif theory. Ada itu. Ada lah, Pak. Pasti. Nah, itu kayak menarik itu. Kayak berpikir metodologis misalnya. Itu ada kelas-kelasnya kalian bikin? Ada kelas-kelasnya. Itulah yang tadi. Nah, cerita. Kalau di Lampung kan tadi dasar, menengah, lanjut. Kalau dasar itu bicara tentang paling mendasar, berpikir metodologis. Contohnya misalnya membuat proposal. Itu simple kan? Membuat proposal. Itu harus sistemik gitu ya, sistematik ya. Sistematik dari mulai daftar isi sampai ke kata pengantar, sampai ke daftar pustaka, berpikir metodologis tuh, Bang. Oh itu? Iyalah, isi. Nggak ada materi lain masa gitu proposal. itu contoh yang paling simpel. Itu baru basic, Bang. Nah, kalau udah jadi kader yang lanjut, dia harus bisa memanajerial segala masalah. Ntar, aku potong. Jadi salah satu materi untuk pendidikan kader tingkat dasar itu berpikir metodologis. Berpikir metodologis. Itu judul materinya? Iya, bukan itu judul materinya. Oh, bukan itu judul materinya. Itu hanya bagian dari kurikulumnya. Yes. Nah, judul materinya terserah itu tadi. Oh, tapi kurikulumnya harus itu ya, berpikir metodologis. Itu diharuskan, Bang. Menarik itu. Berpikir metodologis. Apalagi tuh misal bentuk latihannya selain proposal? Selain proposal, ya kegiatan-kegiatan, merancang kegiatan lah. Dari mulai membuat sampai menyelesaikan. Kalian harusnya bikin kelas menulis itu lebih. Itu juga berpikir metodologis. Itu harus. Karena bentuk dari berpikir metodologis kan buku juga. Iya, harus belajar menulis dan lain-lain. Nanti kita kerjasama kolaborasi. Iya, itu dia, Pak. Karena kita berpikir kan melalui bahasa ya. Melalui bahasa, Bang. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita perbaiki bahasanya, berarti kita memperbaiki cara kita berpikir. Bagaimana menyiapkan argumen, menyiapkan bukti dan lain-lain kan, eviden. Nantilah kita obrolin itu. Pas banget. Dan di konferensi cabang kemarin di Bandar Lampung itu kita sudah buat namanya lembaga pendidikan kader yang semi otonom dia, yang otonom dia sifatnya. Jadi dia bisa bergerak tanpa perintah badan pengurus cabang. Ada itu? Ada, baru dibentuk di Lampung. Di Lampung. Oh. Namanya LPK Diakoneo. Apa nanti itu programnya kira-kira? Programnya melaksanakan pendidikan kader formal. Informal. Formal. Formal itu tadi itu yang berjenjang itu, Bang. Oh, mereka yang ngadain. Mereka yang ngadain. Kalau formal itu yang jenjang. Nah, kalau yang non formal itu yang dia tergabung dalam suatu kepanitiaan, kepengurusan. Artinya dia dapat memecahkan suatu masalah. Yang non formal itu kayak kita ini, Bang. Yang informal itu yang kayak kita ini, berdiskusi kan. Berdiskusi. Jadi tugas LPK itu hanya untuk melaksanakan kegiatan formal. Belum jalan ya? Belum jalan. Karena lagi libur, Bang. Menarik itu, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi menurut Ranto, bagaimana menjawab atau mencari solusi dari problem percepatan modernisasi ini, teknologi informasi dan sebagainya itu, yaitu dengan
lebih belajar mengembangkan metode berpikir yang metodologi. Memanajemen diri salah satunya berpikir metodologi. Ya. Jadi berorientasi pada apa yang dia butuhkan. Iya. Bukan yang dia inginkan gitu. Yang dia butuhkan, yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan gitu. Iya. Filsafat belajar juga? Belajar juga. Ada kelas-kelas filsafat? Kelas filsafat gak ada. Karena Kenapa? itu bentuk dari kegiatan, Bang. Ya. Itu bentuk dari kegiatan, bukan sesuatu yang menjadi acuan gitu. Tapi itu bentuk dari kegiatan pembinaan kan? Iya. Tapi harusnya dibikin itu ya, harus dibikin. Sudah pernah? Sudah pernah. Dulu itu zamanku memang waktu ketua cabang terbata-bata sih, Bang. Nggak pernah buat kelas filsafat. Tapi 2017 pernah. Pernah ya. Pernah dibuat. Banyak pasukanmu di Lampung ini? Lumayan banyak, Bang. Berapa? Kalau bisa dibilang aktif, bisa dibilang 200. 200 aktif ya? 200 aktif. Jenis kulit beda-beda. Kalau yang aktif plus non aktif banyak juga ya? Kalau sampai sekarang database senior itu sudah mencapai berapa ya? Sampai 3.000, Pak. 3.000 ya? Lampung. Sampai belum itu nggak termasuk sama jejak yang tadi itu loh, Bang. Iya. Itu sampai ke 1986 jejaknya. Yang sisanya belum. Nggak ada database-nya, udah hilang waktu perjalanan itu kan. Tapi orang-orangnya masih ada. Masih komunikasi? Masih komunikasi. Dan Rantu ini wilayah 2 Sumbaksel besar sekali ya? 5 cabang, Bang. Kenapa begitu ya? Karena ada 5 cabang. Kalau di wilayah lain itu bisa satu korwil teritorinya cuma 1 provinsi. Karena berarti kalau Jambi, Bangka bikin program pengkaderan, kau diundang ke sana dong? Kalau dibutuhkan, diundang. Ya harus kan ketua kan? Koordinator. Koordinator kan? Korwil gitu. Berarti sering jalan-jalan kau rasa ya? Paling mengatasi masalah-masalah cabang lah. Oh iya. Kalau lebih sering sih aku di Lampung, Bang, karena studi masih di sini kan. Iya, studi. Lebih sering di Lampung. Itu baru bulan 2 kemarin kita kan aktif jadi korwil. Iya. Dan 5 cabang ini kulturnya beda-beda. Beda ya? Beda gayanya. Beda gayanya. Tapi hasilnya sama kok, Bang. Apa yang dibicarakan sama. Semua disuruh belajar berpikir metodologi semuanya. Dari awal. Itu materi dasar, Bang. Seluruh Indonesia. Tergabung dalam itu tadi, apa namanya? PDSPK 2006. Berpikir metodologis. Metodenya yang dibedakan. Yes. Praktik yang dibedakan gitu. Menarik itu ya. Nah, itu aku nanya problem teman-teman lah, game KI atau apa tadi yang paling besar. Kalau untuk konteks gerakan mahasiswa di Lampung sendiri, apa menurutmu problem yang paling utama, paling mendasar sekarang ini? Sibuk di internal sih, Bang. Oh. Yang ku sampaikan tadi sibuk di internal kan? Nah, itu salah satu problem. Gitu. Jadi nggak adanya solidaritas itu. Jadi setiap grup kemudian asik dengan dirinya masing-masing. Asik dengan diri sendiri, asik dengan sendirinya, kelompoknya sendiri begitu. Sehingga bisa dibilang kan per hari ini kita vakum lah, Bang. Iya. Kalau untuk fungsi kontrol ya. Iya. Mitra kritis pemerintah itu kosong lah. Agak kosong karena lihat aja lah kondisi Lampung hari ini, Bang. Paling terakhir kalau bicara vaksin paling lama. Iya. Tingkat kematian nomor 2. Kan itu kan fungsi mahasiswa itu udah hilang dia. Dan kok nggak ada bunyi kan? Lagi konsolidasi sih. Tapi momennya ini enggak. Banyak yang harus dijaga, Bang. Abang paham lah. Banyak yang harus dijaga ini. Kalau buat gerakan yang solid kan semakin banyak juga yang harus hati yang dijaga kan begitu. Iya. Tapi komunikasi dan teman-teman Cipayung bergerak, jalan sebelum. Sering ngopi-ngopi diskusi, tapi kadang terlena dalam diskusi, lupa mengaplikasikan apa yang diskusikan. Itu kelemahan kita memang. Kalau ngopinya lama, rokok yang dihabiskan 2 bungkus, tapi aplikasinya tok pun enggak gitu. Gitu. Kalau siapapun yang mendengarin kawan-kawan pasti dia setuju. Dan harus jadi refleksi bagi kawan-kawan gerakan yang lain kan gitu. Iya. Jadi problemnya asik dengan diri masing-masing ya, asik dengan diri masing-masing. Kalau yang internal tadi GMKI tadi ya soal bagaimana kita berorientasi pada pengkaderan dulu. Iya, pengkaderan dan merespon. Sadar betul kita, Bang, pengaruh sosial media itu. Besar ya? Besar sekali, sangat besar. Makanya itu yang paling Jadi problemnya bukan bokeh.
Kita enggak. Kita itu masih Kan anak kos semua. kita masih door to door Bang mencari dana itu. Masih door to door. Game kai yang buat dia masih disemangati itu kegiatan kebersamaannya. Nah, jadi door to door kita masih Usman kecil-kecil lah. Buat ayam panggang gitu kita jual. Masih begitu. Masih jalan ya. Masih. Jadi hal-hal yang sifatnya tanda kutip praktis masih agak jauh sekali dari game kai. Bisa dibilang begitu. Mungkin nggak diukur atau apa. Terserah gitu kan. Tugas kita mengkader, fungsi kontrol tetap jalan. Minimal kita surati Bapak kan gitu dia. Bagus itu. Setidaknya kita surati kan, kita kasih kajian kita, lalu kita sampaikan saran yang kita pikirkan, yang kita diskusikan. Nah, ada pertanyaan yang Rantu harus bisa jawab. Apa istimewanya mahasiswa Kristen yang aktif atau ikut di game KI dan dia tidak ikut? Apa istimewanya? Yang aktif, dia lebih peduli akan bangsa ini. Gitu. Yang nggak aktif atau tidak ikut, ya dia nggak, kurang kepedulian akan bangsa ini, Bang. Pasti itu. Menurutku pasti. Karena bisa kurasakan, aku kan dari nggak ikut sampai ikut. Bagaimana aku yang dulu sama aku yang sekarang. Oh gitu ya. Nah, membandingkan diriku kan bukan dengan orang lain Bang, tapi dengan diriku yang kemarin. Begitu dia. Jadi kalau yang nggak aktif ya pasti kurang peduli lah dia, kurang peka ya. Kurang peka. Oh itu. Banyak aspek pengaruh eksternalnya ada pasti, pengaruh eksternal. Tapi karena kan grup-grup gerakan mahasiswa ini kan kayak GMKI, KPMI, KHMI dan sebagainya itu kan sebetulnya juga salah satu fungsinya kan sebagai ruang pendidikan alternatif bagi mahasiswa kan. Leader school lah, pelatihan. Iya, pelatihan. Itu jalan juga di kalian sadari itu maksudku. Sadari Bang. Jalan. Jalan. Kadang terbentur sama yang namanya jujur aja Bang. Aku GMKI sudah berpandangan nasionalis lah aku bilang. Mencintai negeri ini lebih dari mencintai diriku sendiri, kira-kira begitu. Tapi kadang terbentur dengan ekspresi yang disampaikan, yang dilontarkan oleh orang ke kita. Kira-kira maksudnya? Di internal Kristen juga banyak juga ekspresi yang lain terhadap stigma yang lain yang dibangun terhadap GMKI. GMKI berpolitik, GMKI berini segala macam. Banyak stigma itu. Bahkan tentang pendirian gereja yang mungkin belakangan ini aktif kita suarakan. Itu ada stigma itu juga. Ternyata pemahaman yang berbeda. Pemahaman kawan-kawan jemaat gereja itu yang berbeda. Misalnya aku jujur orang teknik, tapi ketika aku masuk GMKI aku lebih peduli. Makanya aku lebih kalau bicara negara pasti harus paham politik lah. Paham politik. Kalau enggak ya nggak bisa kita tahu polanya kan gitu dia Bang. Nah, orang-orang gereja kan nggak ada yang paham itu. Sehingga ketika gereja ini ditutup atau warga sekitar itu menolak akan berdirinya gereja ini, mereka hanya bisa menyampaikan ini adalah tindakan radikalisme dan intoleransi. Kesimpulannya. Kesimpulan mereka. Kesimpulan cepat. Pasti harus ada yang disalahkan dong. Gitu dia. Nah, itu yang kita edukasi juga. Ini tantangan juga bagi kita kan, tubuh kita sendiri yang kita sadari. Nah, kepedulian tentang pendidikan yang paling utama baru masuk ke pemahaman teologi ya. Itu yang paling pertama di tubuh Kristen memang. Pendidikan itu yang paling pertama. Baru membandingkan itu dengan teologi ya gitu. Rupanya itu jadi isu yang masih dominan juga ya soal gereja itu ya. Soal masih dominan Bang. Di Lampung adalah kemarin sampai 2 di zamanku. Gereja yang ada di Sukarame, di Korpri sama di Tanjung Senang. Apa problemnya sih? Itu Rantu boleh cerita lah. Apa problemnya? Kemudian kenapa bisa terjadi itu? Tanpa mau menyampaikan salah atau benar, tanpa mau menyampaikan siapa yang salah dan benar, ini bicara soal keutuhan lah Bang. Ini bukan bicara siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Tapi case yang kemarin itu aku menyadari betul itu kesalahan dari jemaat.
gereja. Case-nya gak usah lah sebutkan di gereja apa gitu kan. Tapi kemarin kasusnya gereja itu buat persekutuan dia. Ada ibadah, lalu semakin besar semakin ramai. Di wilayah tertentu ini? Di wilayah tertentu, dan itu semakin banyak orang yang parkir. Baru di ujung dari gereja ini, ujung gang ini, ada orang yang mau masuk rumah sakit dadakan. Terhambatlah dia keluar dari gang ini karena parkir. Simple sebenarnya. Pemicunya itu simple. Tapi gesekannya itu dampaknya sampai ke Tuhan lah bang, kita bisa kan perbedaan Tuhan kan gitu ya. Sangat simple. Kalau kita bicara pakai logika kan, buat aja peraturan. Bapak pendeta, tolong dibuatkan peraturan bagi jemaat untuk setiap beribadah jangan bawa kendaraan. Kalau enggak dihantar atau segala macam. Kita sampaikan itu kan. Nah akhirnya ada gesekan. Ada gesekan akhirnya. Merambat, akhirnya pertemuan lah ini sampai ke camat dan segala macam. Kita edukasi. Dari situ mulailah kita masuk ke internal gereja-gereja yang dalam case yang sama. Gitu. Aku ngomong begini karena ini harus menjadi evaluasi dan refleksi. Iya, internal ya. Internal. Iya. Jangan pernah menyalahkan agama yang lain karena punya konflik sendiri kok di orang itu gitu, Bang. Jangan buru-buru lah. Jangan buru-buru menyimpulkan gitu kan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau menurut Ranto sendiri, kayak kasus-kasus gereja itu, apakah teologi kah yang menjadi penyebab utama atau hal-hal yang sepele-sepele tadi sebetulnya, Ranto? Ketuhanan ini kan konsep, Bang. Entah siapa yang buat kita nggak tahu. Tapi harus ada tempat untuk kita berserah dan mengadu. Bagiku begitu. Harus ada tempat bagi kita berserah dan mengadu. Sehingga kita punya semangat besok mengawalinya lagi, mengawali hari lagi gitu. Nah, itu dasarnya kalau menurutku bicara Tuhan. Nah, lalu bukan teologi yang menyebabkan gesekan itu. Ada dua, Bang. Pemahaman dan kemauan untuk memberikan pemahaman. Yang memberikan pemahaman kan bilanglah satu GMKI. Tapi yang paling mendasar itu kan pemerintah satu. Oke. Pemerintah sebetulnya. Pemerintah. Gesekan ini kan kaya akan keberagaman negara ini. Tapi itu juga yang menjadi gesekan untuk kita. Menurutmu pemerintah belum proaktif sekali? Belum. Makanya sampai ada masih pendirian gereja dan segala macam itu. Menjaga kebinekaan ini? Belum. Bahkan itulah harta itu, lalu itu yang harus dijual. Kekayaan itu yang harus dijual kan? Iya. Belum kan sampai sekarang. Masih banyak gesekan di mana-mana. Nah, negara ini kan negara agraris, Bang. Nah, jadi berpikir pun harus seperti petani. Maksudnya? Artinya sistem barter itu harus diterapkan. Oh gitu. Abang misalnya di rumah ini misalnya. Di rumah ini kita nggak punya cabai, tapi kita punya sayur. Barter. Nah, termasuk menangani COVID itu itulah. Pasti harus itu. Bersama-sama kolaborasi itu tadi. Nah, baru soal pendirian gereja itu harus itu juga. Bahwa kita harus sadar bahwa negara ini bukan atau bangsa ini bukan terdiri dari 1-2 orang. Itu dulu yang paling pertama. Dan itu pemerintah menurutmu? Menurut saya peran utama pemerintah itu kan? Peran utama pemerintah, Bang, kalau menurut saya. Siapa lagi coba? Nggak ada. Pemerintah itu kan punya pengaruh untuk mengintervensi siapapun, termasuk tokoh masyarakat tuh, untuk aktif dalam mensosialisasikan itu. Isu-isu radikalisme dan lain sebagainya yang makin lama makin menguat lah ya. Ya nggak makin menguat lah, tapi ada aja lah. Podcast ini, Bang. Iya. Dipubliskan. Bagaimana itu menurut pandangan Ranto dan kawan-kawan itu? Bagi saya, Bang, suatu kelompok tertentu yang memunculkan itu, mereka nggak memahami betul bangsa ini. Itu aja simpelnya. Nggak memahami betul. Makanya harus benar-benar sadar kita hidup berdampingan. Itu lebih dari 50 suku lah aku bilang. Itu aja, gak usah bahas ribuan, 50 suku dulu. Yang kulturnya beda-beda. Cara memandang hidup itu juga beda-beda. Agama beda-beda. Itu yang harus disadari betul, yang pertama. Sehingga kita bisa bicara tentang
teknologi apa segala macam. Iya, iya. Terlalu banyak di kita ini itu bang, guru besar, tokoh ini, tokoh ini, sehingga meninggalkan nilai kebinekaan itu tadi yang jadi harta itu. Nah, GMKI aktif nggak ini ngurusin ini? Aktif ngurusin itu, tapi kan stigma yang terjadi kan karena dia minoritas ngomongin itu, ya, kan gitu dia bang. Ya, Kadang kita dikerdilkan soal itu, tapi kita kan bicara tentang bangsa ini besar loh. Gitu. Tapi justru karena minoritas itu kan harus lebih proaktif ya. Karena justru minoritas. Tapi pandangan juga begitu, karena di minoritas dia bahas itu. Sejauh ini kayak kalian yang di kelompok Cipayung misalnya nggak ada ngobrol soal ini. Candaan bang. Jadi candaan yang bisa dibilang enggak, maksudku kan kayak isu radikalisme lah. Iya. Yang kuat ini kan. Apa enggak ini grup-grup yang tercerahkan lah kan begitu kan, ditanggap begitu kan, nasionalis lah, nasionalis lah ideologinya semua, apapun latar belakangnya, agama atau karena cita-cita Cipayung itu cuma satu bang, menjadikan Indonesia seperti apa yang kita cita-citakan. Oh itu. Nah, itu cita-cita. Nah, kenapa nggak bikin program bareng? Apa bikin sudah program? ada? Sudah ada kalau program bareng. Oh sudah ada. Sudah ada. Soal radikalisme ini? Soal radikalisme. Apa contohnya? Contohnya program yang nyata bang ya, bukan bicara tentang seminar atau enggak. Iya. Kita nggak berorientasi ke situ ya. Kita kayak menempatkan orang Kristen yang membagikan sembako misalnya, yang baru-baru ini ya, orang Kristen yang membagikan sembako ke lingkungan orang Muslim. Itu kan bagus. Orang Muslim yang memberikan sembako atau bakti sosial di lingkungan gereja, yang begitu-begitulah, yang jalan itu. Jalan. Nah termasuk misal kayak soal pembangunan gereja tadi, kenapa teman-teman grup lain tidak mengadvokasi juga? Kalau itu kita sharingkan minta pandangan kawan kan tapi untuk meminta mereka mengadvokasi itu nggak enak. Nggak enak ya? Mungkin itu jadi kata kuncinya bang, nggak enak kan gitu ya. Harusnya jadi kesadaran sih kalau menurutku. Tanpa diminta. Iya. Kan asal fakta-faktanya jelas kan ya. Artiannya asal kan fakta-faktanya duduk jelas. Persoalannya jelas kan harusnya rileks aja. Karena aku orang Kristen pun aku nggak akan membela orang Kristen kalau dia salah. Iya, harus adil lah. Harus adil. Iya. Negeri ini cuma butuh orang bijaksana kok bang. Gitu. Si simpel itu kok. Negeri ini cuma butuh orang bijaksana, si simpel itu. Bukan orang pinter bukan. Bukan orang pinter. Kenapa gitu? Supaya nggak ada ketimpangan sosial. Orang pinter banyak ya? Orang pinter banyak, muda-mudai orang pun banyak kan? Seruput dulu ya bang ya. Oke. Oh, sharing dengan teman-teman grup yang lain, misal yang tergabung di kelompok Cipayung ada ya? Ada. Mereka menyatakan sikap tentang pengeboman gereja pun ada. Ada. Ya. Tapi kalau sampai mengadvokasi belum. Ya, tapi kan menyatakan sikap itu perlu sebagai sebuah lembaga. Tapi sebagai sebuah komunitas yang terdiri dari banyak kepala, dia harus mencerdaskan itu lewat praktek-praktek. Makanya kita langsung berorientasi ke praktek yang aku sampaikan tadi bang. Kayak sekarang kabarnya juga ada kolaborasi dengan KNPI ya kalian ya? Ya, dengan KNPI. Apa rencananya? Kemarin itu awal COVID ya bang, itu dengan ketua Bang Iqbal, kita ke Rusun Nawaunila kan. Waktu itu ada isu Papua juga. Nah, isu apa? Papua? Isu Papua segala macamnya kan. Rasisme yang ada di Surabaya dulu. Iya. Nah, jadi kan semua pemuda itu ya harus menyampaikan bahwa kalian nggak sendiri bos. Ya. Kita bareng-bareng. Nah, kira-kira bahasa gaulnya begitu. Menyiratkan apa yang menjadi laku kita, tingkah laku kita. Ya dengan perbuatan bang. Kalau dengan omongan beda karakter kawan-kawan. Karakternya harus dibaca juga kan gitu. Gak bisa menerima hanya sebatas omongan. Menemani lah, kami siap menemani. Kami siap menemani, kami siap mendampingi kan gitu. Lalu kemarin kegiatan yang bareng-bareng sama KNPI itu bagi-bagi sembako. Jalan itu. Jalan. Ada juga bang nanti hari, tergantung video ini kapan diposting, tapi ini hari Sabtu. Itu kita semua pemuda Kristen di Lampung kumpulkan dana untuk bagi sembako di beberapa titik di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Ada itu nanti. Ada itu. Dan itu bukan sasaran kita adalah di luar dari Kristen. Iya. Karena internal Kristen kita sudah urus juga kemarin. Iya. Harus seimbang dia bang. Iya. Itu nanti kerjasama sama
KNPI. ya. Ada 3 bang lembaga besarnya. Yang pertama PGI, Persatuan Gereja. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Lampung. Persekutuan Gereja-Gereja. Nah, yang kedua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Ada juga itu. Ada. Yang kalau kawan bermainnya, kawan aktifnya kita bilang itu GP Ansor. Oh gitu. Jadi kelompok aktif main bareng ini. Aktif main bareng. jangan dikutipkan emang mainnya ini. Nah, kira-kira begitu bang. Tapi kalau di Lampung masih lagi pembentukan caretaker lah kalau Gamki. Tapi kegiatannya itulah kira-kira nanti untuk hari Sabtu. Itu. Nah, kemudian ada juga soal ini waktu tanya juga kemarin dengan Pupung yang dari PMII. Menurutku ini di luar aktivitas pengkaderan, kemudian aktivitas pelayanan kalau dalam bahasamu ya. Aktivitas intelektual ini, gerakan-gerakan mahasiswa ini khususnya Lampung ini kurang menurut. Bukan cuma menurut abang itu. Iya kan? Jadi diskusi yang reguler, yang ilmu ya. Iya. Yang nampak menurutku entah ada entah enggak, kemudian produksi-produksi pengetahuan berupa tulisan kah, buku kan dan sebagainya tidak muncul. Kan tidak muncul ini tokoh-tokoh muda mahasiswa yang berperan sebagai intelektual ini. Iya. Gimana itu Ranto menurutmu? Itu tadi bang. Ini kata mungkin ya bang ya. Kalau kita langsung sampaikan kepastian kan seakan-akan kita menuduh gitu. Iya. Kekurang aktifan kawan-kawan yang lain. Tapi itu kita sadari betul. Terkhusus di GMKI. Per hari ini nggak ada. Nanti dulu, kau mengakui itu? Aku mengakui itu. Aku mengakui itu. Jadi harus diakui dulu baru bisa bergerak loh. Kalau nggak diakui bebal lah dia terus. Kan gitu. Rendah hati aja. Kuncinya itu. Lalu aku sadari betul itu. Saya ingat kemarin waktu di kontak untuk hadir di podcast. Wih, kita senang sekali kan. Karena ada pintu masuk kita untuk berdiskusi lebih jauh lagi tentang bagaimana pembinaan kader kita. Lewat bentuk-bentuk tulisan itu tadi, Bang. Iya. Nah, itu kita sadari betul dan kita akui kita bahkan lemah di situ. Dalam menciptakan kader-kader yang membuat karya, menulis gitu, tentang kehidupan apapun lah. Iyalah. Tentang apapun lah kita. Apapun. Tentang kehidupan berbangsa bernegara apalagi kan gitu, Bang. Itu kita sadari betul. Nah, berangkat dari sini mungkin nanti ke depan bisa kita canangkan bersama kan gitu. Iya. Karena aku prihatin ya. Gerakan-gerakan mahasiswa ini kan seperti terarah ke politik praktis semuanya. Iya. Betul kan? Bisa dibilang. Ke politik praktis, nomor 1 nafsunya ini, syahwatnya itu ke politik praktis. Ya, kemudian aktivis-aktivis sampingannya yang dan lain-lain. Tapi aktivitas intelektual justru tidak muncul. Hal yang berkebalikan dengan kalau kita lihat sejarah founding fathers kita kan. Iya. Seluruh founding fathers kita Adalah tokoh-tokoh aktivis dia, tapi juga intelektual dia. Iya, Bang. Nah, kok sekarang enggak gitu, Rantu? Kenapa itu ya? Aku sadar betul, Bang. Yang aku rasakan, yang pertama aku berorientasi pada tokoh. Yang harus ditanamkan itu kan akulah tokohnya. Menurutku. Akulah tokohnya, jadi aku harus menjadi seorang tokoh. Gitu. Itu yang pertama kalau menurutku. Jadi kalau berorientasi pada tokoh gitu, senior kita yang sudah besar di pemerintah misalnya, aku ingin jadi seperti abang itu. Jadi seperti itulah dia pengen. Bukan berorientasi ke pelayanannya tadi ke masyarakat. Itu satu. Nah, nggak bisa aku sampaikan juga di podcast kita ini bahwa ada faktor-faktor internal dari kawan-kawan gerakan yang lain yang perjuangannya sama. Yang bisa dibilang mereka terhambat atau terbentur dalam beberapa kepentingan kan bisa jadi. Iyalah. Itu suatu kepastian yang nggak digemukakan, kan gitu, Bang. Nah, itu bisa jadi pengaruhnya. Nah, kalau GMK sendiri menilai kalau di Lampung ya, Bang, secara nasional nggak bisa aku bilang begitu. Di beberapa cabang-cabang yang lain menulis buku. Oh gitu. Oh, jalan ya. Jalan. Oh, benar itu. Benar. Jadi ada aktivitas intelektualnya kalau cabang-cabang lain. Aktivitas intelektual dalam bentuk buku ada. Ya, itu buku kan hanya produksi aja kan. Jadi ada dia produksinya berupa tulisan, ada diskusi-diskusi jalan. Ada, Bang. Oh. Jalan. Beneran. Kalau di wilayah 2 ini Agak terhambat. di Bengkulu Jalan. Kalau di Lampung dari
berapa tahun ke belakang mungkin lagi vakum, Bang. Iya, iya. Tapi tahun 2000-an sampai ke 2010 lah bisa aku bilang. Iya, iya. Sampai 2012 masih. Hmm. Sekarang itu bisa dimaklumi, Bang, dengan perkembangan zaman itu tadi. Orang itu udah susah membaca. Tapi dia lebih suka menonton. Iya. Ada ilmu yang begini, Bang. Kalau dia baca, dia pasti bisa mendengar. Kalau dia pendengar, dia pasti jago berbicara. Iya. Ada ilmu yang begitu kan. Kalau dia pembaca, dia pasti kalau dia membaca, dia pasti penulis. Iya. Tapi kalau dia pendengar, dia pasti orang yang pembicara. Ada yang menghubungkan ke situ. Lalu kan orang-orang nggak semuanya bisa nulis. Nggak semuanya orang mau membaca. Tapi penting itu yang harus disadari. Kesadaran itu yang nggak muncul. Maka pengaruh sosial tentang kemajuan teknologi sekarang dari mulai TikTok lah, Instagram, YouTube berpengaruh besar. Dan itu merusak kemampuan intelektual kayaknya. Itu merusak kemampuan intelektual. Belum bigo-bigo kan? Belum bigo-bigo yang tengah malam tuh. Iya. Ya itu keprihatinanku itu yang utama. Jadi kalkulasi dalam benak kita gerakan mahasiswa itu kalkulasinya politik dulu kan? Arah politik, orientasi berpikirnya politik, ya kan? Pas, Bang. Ya yang nampak gitu loh, yang nampak. Nah itu yang memprihatinkanku itu. Mestinya kan ada aktivitas-aktivitas intelektual kayak GMKI dan lain-lain itu kan pakai label mahasiswa kan? Iya, Bang. Nah label mahasiswa kan berarti intelektual dong nomor 1, ya kan? Yang harus dikedepankan mestinya gitu loh Rantu maksudku. Nah lalu untuk termasuk juga aktivitas kebudayaan kurang juga kayaknya ya. Kemauan untuk berubah sih yang kurang. Berubah dari pola-pola gitu. Harus disadari betul setiap organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan dia harus bergerak dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Lalu bukan soal perkembangan zaman juga, tapi soal apa yang pernah dia lakukan tapi gagal harus pergi ke tempat yang lain. Kalau Abang pernah dengar appreciative inquiry, Bang, itu salah satu metode penyelesaian masalah. Kalau analisis SWOT kan menyelesaikan masalah, kembali lagi yang diselesaikan ke posisi semula. Iya. Kalau appreciative inquiry mengapresiasi masalah itu diselesaikan, tapi apresiasi yang lain itu jadi bentuk yang berbeda. Ada hikmah lah kita bilang dari situ. Oh gitu ya? Iya, appreciative inquiry. Semacam problem solving juga dia? Problem solving juga, Bang. Jadi memahami suatu masalah itu bukan hanya titik masalahnya, tapi apa hikmah dari si masalah itu. Iya. Jadi poinnya ada 2 dia. Jadi nggak beranjak ke berkutat di situ. Sekarang kan kita berkutat di situ. Euforia, history. Kalau gerakan mahasiswa bisa dibilang history terus yang dibicarakan. Yes. Bukan bagaimana Indonesia ini ke depan. Ya. Itu kita sadari betul, dan sekarang itu, Bang, lagi tahap pembobotan itu semua. Lalu yang paling pertama kan kita harus buat konsep. Betul. Sistem. Lalu itu akan bisa terrealisasi. Ini lagi dalam proses. PC lah nomor 1. PC lah nomor 1. Berpikir dari akhir gitu. Betul. Endingnya itu apa? Goalnya itu apa? Lalu step by stepnya bisa diikuti ke belakang. Gitu. Nah itu yang memang kayaknya harus dipikirkan lagi oleh setiap grup gerakan mahasiswa. Abang percayakan ke aku lah. Nanti aku konsultasikan. Tentunya dengan diskusi dengan abang-abang yang ada di Kobar tuh, Bang. Amin. Karena memprihatinkan kalau ini pandanganku ya, memprihatinkan itu teman-teman kurang ini itu. Lalu terlalu munafik kita bilang kita bicara negara, bangsa, tapi kita nggak bicara tentang orang yang di samping kita. Kadang harus berangkat dari situ dulu sebenarnya. Lingkaran terdekat dulu. Iya, betul. Nah, maka benar yang disampaikan itu kalau organisasi yang paling utama itu adalah keluarga. Nah, itu kan sudah terbudaya, Bang. Udah jadi mindset, pola pikir gitu kan. Lalu itu juga yang harus diterapkan di kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, itu kadang ditimpa sama histori itu tadi. Dulu begini kok. Iya. Dulu terus ceritanya. Lalu besok kau mau ngapain, Bos? Kan gitu. Pertanyaan selanjutnya besok kau mau ngapain itu belum tentu bisa dijawab. Gitu dong. Kesadaran itu yang kurang. Karena malas ini. Bisa jadi malas. Apatis Apatis atau terlena kan?
terlena. Tadi mau sampaikan itu, untung aja mau sampaikan kan gitu. Lebih tepatnya Lebih terlena tepatnya kan. terlena. Iya, Gitu iya, dia. Histori pencapaian kakak dan abang. Mm-mm. Nah, itu kan terkadang buat kita juga jadi Oh, di bodoh. game KI juga ada gitu ya? Kalau zaman saya dulu gitu, omongan gitu. Hah? Ada senior-senior ngomong gitu juga ya? Ah, ya ada lah. Ah, begitu masih. Abang dulu begini Abang deh, dulu, gitu abang katanya. dulu, Abang kan dulu, musuh abang jelas. Yes, yes. Musuh abang satu. Iya, 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 iya. Rezim musuh abang. Sekarang bukan rezim lagi bang, global bang. Gitu dia. Oke. Jadi harus begitu dia. Hmm. Kalau nggak ada kesadaran yang simpel bang, maksudku nggak usah berpikir terlalu jauh gitu. Bicara tentang negara atau apa segala macam. Pikirkan dulu yang di sampingmu, baru kepikirkan yang di depanmu, baru yang di depannya depanmu. Yes, Kayak yes, gitu. yes. Step-stepnya harusnya Step-stepnya begitu harus. ya. Tapi goalnya jelas, visinya jelas. Harusnya jelas. Gitu. Oh. Kembali ke nilai. Kalau game kai kembali ke nilai itu tadi. Oh. Nilai-nilai game kai. Oh, nilai-nilai dasarnya ya. Nilai-nilai dasar. Betul, betul. Nah, pertanyaan sudah mau akhir kita, apa rencana-rencana teman-teman game KI ke depan, Ranto? Siap bang. Yang paling pertama kesadaran itu tadi bang. Ya, sebagai orang yang diajak mengobrol tentang kesadaran, artinya hasil obrolan ini harus diimplementasikan. Yes. Itu yang paling pertama. Jadi konsep yang aku sampaikan tadi lagi dirancang, itu akan terrealisasi. Nah, tentunya dengan diskusi-diskusi, masukan-masukan dari pendahulu-pendahulu, termasuk abang-abang dan lain-lain kan. Nah, itu yang pertama. Lalu kegiatan yang terjun langsung ke lapangan, itu tentang vaksin, kopi, dan segala macam. Perlu juga itu. Mencerdaskan masyarakat atau menyampaikan ke masyarakat bahwa vaksin itu perlu. Edukasi ya. Edukasi. Itu sangat dibutuhkan sekali bang. Gitu. Paling itu bang. Kalau rencana ke depan. Rencana ke depan. Kalau untuk rencana jangka panjang sih pasti ada bang. Kalau kayak saya Korwil, itu ada konsultasi wilayah namanya. Maksudnya apa itu? Pertemuan di wilayah. Antar Korwil? Bukan, antar cabang. Oh, antar cabang. Jadi cabang-cabang itu dibuat meeting di situ. Meeting. Di mana biasanya? Beda-beda, bang. Kalau kemarin. Tapi ada organnya, ada organ tunggal. Ada enggak? Harus ada dong. Ngobrol kan itu enggak. Enggak ada bang. Tapi itu bicara tentang mengevaluasi apa yang game KI lakukan dari mulai dia menjabat sampai mau ending jabatan dia. Serius berarti obrolan itu. Serius obrolannya, tapi itu akan jadi gambaran untuk periode ke depan. Nah, lalu kayak bukan cuma bicara eksternal bang, tapi bicara internal. Nah, makanya dinamis dia namanya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan kita sharingkan. Nah, mereka kalau kawan-kawan cabang yang lain misalnya kalau nganggap itu perlu dan itu masuk akal untuk mereka lakukan, diadopsi. Gitu. Yang nggak baik dijauhkan. Jalan itu terus itu jalan ya. Kalau itu program rutin. Rutin ya. Oke. Apa namanya pesan-pesan Ranto untuk teman-teman anggota atau aktivis game KI se-Lampung, se-Korwil ini apa? Apa pesan-pesan? Kalau aku sih simple bang. Semangat game KI itu ada 3. Semangat mengawali game KI. Jadi pelopor kebaktian. Nah, pelopor kebaktian baru semangat Gaymen's Cup. Hubungan yang erat melebihi dari keluarga. Baru yang terakhir itu hubungan yang erat melebihi dari keluarga, ikatan darah, melebihi dari ikatan darah. Nah, jadi kader itu semua saudara begitu. Nah, lalu saudara itu yang aku maksud di internal dan eksternal itu sama juga. Nah, baru yang terakhir itu adalah kemerdekaan game KI ada 2 bang. Kemerdekaan di kerajaan Allah 1, yang kedua kemerdekaan di negeri ini. Bukan cuma 17 Agustus. Merdeka itu bukan hanya bicara tanggal gitu. Nah, semangat itu yang harus kawan-kawan game KI tanah air harus benar-benar betul memahami, baru kau tahu fungsimu sebagai mahasiswa yang aktif di game KI itu mau jadi apa. Itu yang harus didalami. Lalu untuk kawan-kawan di luar yang sama pergerakan dengan kita, ya jangan terlalu terlena lah dengan apa-apa yang sudah-sudah gitu. Kita bicarakan apa yang akan kita cita-citakan soal bangsa ini, itu aja. Ke depannya. Nah, itu. Yang terakhir, pesan-pesan untuk senior-senior game KI apa?
harus ngomong dong. Oh itu Bang. Iya kan, nanti siapa tahu ada yang nonton. Apa pesan-pesanmu untuk para senior? Bang lapar gitu. Senior itu petunjuk. Petunjuk senior dalam artian mengarahkan kita begitu. Supaya tidak melenceng dari nilai GMK yang mungkin abang-abang senior sudah pernah menjalani. Nah, lalu fungsi kontrolnya senior ke kita harus sering inilah ya. Harus sering. Itu pesan ke senior, simpel aja Bang. Zaman abang, zaman kita. Dinamika kita hari ini adalah itu tanggung jawab kita. Lalu kita akan dewasa dari apa yang kita sudah persiapkan atau apa yang kita sudah bicarakan. Lalu kita juga menyelesaikan masalah itu. Simpel aja. Itulah. Kalau ada masalah di internal, ya kita aja yang bahas. Lalu kita cari solusinya. Nah, itulah pesan-pesanmu untuk jangan sampai keluar dari nilai-nilai game kayak itu aja. Itu intinya ya. Itu intinya. Kalau pesanku ke kalian harus lebih aktif lagi. Ya. Sebenarnya aktif. Harus lebih muncul lagi. Muncul. Harus lebih semarak lagi biar makin moncer nanti. Iya. Oke? Oke, Bang. Aku juga punya pesan. Sama di luar dari gerakan mahasiswa, masyarakat pada umumnya lah gitu, atau bahkan alumni yang pernah di pergerakan gitu kan, ya kalau boleh Bang, negeri ini cuma butuh orang yang bijaksana, itu aja kuncinya. Lalu bijaksana juga lah ke adik-adik, itu bijaksana juga ke adik-adik, biarkan mereka mau menyelesaikan apa yang menjadi. Per hari ini dia mahasiswa, ya tugas dia adalah fungsi kontrol, social control, agent of change itu kan, politik kontrol, social control, itulah tugas dia. Lalu apapun yang disampaikan itu adalah tahap pembelajaran dia. Karena pasenya begitu ya. Itu pasenya dia. Semua orang punya fase dalam kehidupannya. Lalu kalau pasti abang dan kakak ada menjawab per hari ini, lalu terimalah kritik dan saran dari adik-adik kan gitu. Karena abang dan kakak sudah pernah kan gitu dia Bang. Tolong didengar. Gitu. Oke Ranto. Simpel saja Bang. Siap Bang. Iya, thank you. Makasih ya Ranto. Siap, Bang. Mudah-mudahan makin keren, sehat terus. Salam untuk teman-teman GMKI semuanya, teman-teman Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Amin. Demikian teman-teman Lampung Kultur. Lontaran-lontaran wawasan pemikiran dari Ranto Pasaribu, Koordinator Wilayah 2 GMKI, dari pengurus pusat GMKI. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada pengalaman yang bisa, hikmah yang bisa kita ambil semua. Terima kasih.